Para sahabat Arman Al-Fatih dimanapun Anda berada, setelah penolakan Habib Syekh di Banyuwangi, banyak sekali reaksi-reaksi yang dilakukan oleh para kabib-kabib serta muhibbinnya untuk menakut-nakuti kaum pribumi. Seperti yang akan kita saksikan bersama, muhibbin menentang anggota PWI yang sudah melakukan penolakan kepada Habib Syekh di Banyuwangi. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Ingat, tolong Bapak catat 7 kali 24 jam sejak detik ini apabila habaib tidak hengkang dari Banyuwangi, kami akan melakukan dengan cara kami. Saya, Habib Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia, mengultimatum kepada kalian PWI Laskar Sabilillah, kami yang akan mensweeping Anda, khususnya di daerah, kota dan kabupaten Sukabumi. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan. Seorang yang ngaku ketua Mukibin ini sepertinya cara pikirnya agak kurang. Bagaimana tidak, dia menantang Laskar PWI yang menolak Ba'alwi di Banyuwang, tapi menantang dan akan mensweepingnya di Sukabumi. Kemudian tak tepat sasarannya lagi selalu yang disampaikan poinnya bahwa Laskar PWI mengadu domba antara Kabib dengan Kiai. Ini sama persis alibi yang digaungkan para Ba'alwi, terutama Rizik, karena tak bisa membuktikan nasabnya. Padahal yang ditolak masyarakat Banyuwangi tetap karena Ba'alwi memalsukan nasab nabinya umat Islam, mengklaim banyak sejarah di Indonesia, membuat kuburan palsu, serta membodohi umat dengan kesesatannya. Mukibin ini hendak mengaburkan masalah utama nasab palsu dan kesesatan Ba'alwi dengan dalih mengadu domba Kabib dan Kiai. Jika ketua Mukibinnya saja cara pikirnya begini, lalu Mukibin biasa bagaimana? Inilah akibatnya jika sudah terdoktrin puluhan tahun oleh para gerombolan sesat pemalsu nasab Nabi. Semua jadi korslet cara pikirnya. Kami akan memberikan waktu dalam 7 kali 24 jam. Apabila kalangan habaib tidak hengkang dari bumi Banyuwangi, kami akan melakukan sweeping dengan cara kami. Setuju? 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 Itulah ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai anggota PWI Laskar Sabilillah, pimpinan Abbas Buntet dan Imaduddin. Sungguh luar biasa. PWI Laskar Sabilillah ini adalah organisasi pemecah belah umat. Dia memprovokasi untuk mengusir para habaib dari Indonesia. Saya, Habib Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia, mengultimatum kepada kalian PWI Laskar Sabilillah agar segera bertobat dan meminta maaf kepada para habaib, kepada umat Islam. Kalau tidak, kami yang akan mensweeping Anda, khususnya di daerah, kota dan kabupaten Sukabumi. Sudahlah, jangan pecah belah umat. Kiai dan habaib itu sudah berdampingan. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Mereka banyak sekali menghina melecehkan tinggi ulama Nusantara. Secara NKRI palsukan. Banyak-banyak macam para ulama yang dihabib-habibkan. Ini sungguh sangat mengerikan dan sangat mencederai sejarah NKRI. Jika kalian tetap mengancam para habaib, maka kalian akan berhadapan dengan kami, Laskar Fisabilillah Indonesia. Salam. Kaitan masalah akan diadakannya selawat Habib Syekh di Banyuwangi. Ini saya dapat informasi. Bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok HPI sendiri, kelompok HPI Banyuwangi. Nomor 2, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai, enak simboso, yang bahasa gimana Pak Kiai? Habib saya di Banyuwangi kalau ditolak ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai Banyuwangi Habib saya kok ditolak? Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah, setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah, setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok tidak tahu agama. Menurut saya. Sebelum saya menjelaskan dengan luas, yang sampai ke pedoman beberapa hadis, saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang dzurriyyah Rasulullah SAW. Termasuk kalau sekarang di Indonesia tidak menamakan Kaprai Habib. Siapa Habib?
Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya ngumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Antara lain, ini yang apa? Untuk mengembirakan dulu. Rasulullah menyampaikan, asbatukum ala syirat, asyadukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Orang di antara kalian yang kuat untuk menguat nang siratal mustaqim besok, yang lurus dan kuat. Wong sing banget merasa cinta kepada ahli bait rupanya dzurriyyah dan pada para habaib. Senang cinta aman siratal mustaqim. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan bukan kendang sendiri, hakikat itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu pasti benar. Antara lain saya sampaikan. Ini saya ngebang-ngebang seneng nang dzurriyyah. Arbaatun dawe Nabi ana syafi'un. Al mukrim li dzurriyyati. Besok tak tanggung tak syafaati nang dina kiamat besok kan dawe Kanjeng Nabi. Siji wong sing hormat nang keturunanku, nang para habaib. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Nomor loro wal qadilam kawe jam wong sing nekani kebutuhane dzurriyyah atau para habaib. Nomor 3 wasailahum fi umurim indama tarru ilaih. Wong sing duwe kebutuhan karo sangka habaib ana butuh apa gak duwe, nulung bantu ikut. Nomor 4 wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisani. Orang yang menyatakan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada para habaib, hati dan lisannya merasa cinta. Ini bakal oleh syafaat Rasulullah. Nah ini yang berat. Ini saya ngomong tidak hanya nafsu, tapi ini syariat. Diriwayatkan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dawuh Kanjeng Nabi. Istadda ghadabullah alaman azani fi itrati. Banget bendune Allah. Polo bendune Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sane nglarakne para habaib-habaib. Banget akan dipancam Allah di bendone Allah. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib itu gurunya idola ini NU gurunya. Hanya kata-kata itu kok ditolak, dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu, sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adzani walian faqad adzantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Ojo gampang-gampang tentang apa, kurang ngerti alasannya. Ngalibak orang ngerti tentang Habib itu loh. Wong bento kok diikuti, kiai-kiai sapa sing arep dijak demo. Akan 1.000, 5.000 demo. Masyarakat sapa? Pak Prabowo ini menjadi pemersatu bangsa 2024 ke sana. Ayolah bangsa ini sing rukun. Nah iki kok berarti mecah belah umat NU khususnya. Diadu domba karo kelompok sing oleh. Siapa sih gak aku ngomongin kurang jelas? Adepe aku ben ngerti agama. Melakukan apa-apa aja mau nafsu. Gurgule elem gule apa iki apa paedahe. Aku lek ngene iki sebab iki kaitan agama. Dzurriyyah Rasul. Upamane sampai Habib Syekh krungu ditolak. Gak gelo. Lah gila nih Habib Syekh. Dzurriyyah Rasulullah. Awas kowe. Azab sangka Allah kowe. Ini habaib. Ojo macam-macam karo habaib. Habaib yang di Indonesia ini diatur. Ada namanya Robito Alawiyah. Yang sekarang saya dengar insya Allah kalau nggak salah. Yang dipimpin oleh Habib Taufik dari Pesuruan itu habaib baik dengan saya. Ya, selain dari Robito Alawiyah ini nasional. Ada orang-orang ngaku Habib, kemarin ada ini Najib Makhluk. Itu jangan diikuti. Itu untuk memecah belah umat. Saya gak waktu di Indonesia bukan waktu ini memecah belah umat. Semua harus dirangkul rukun Indonesia amat. Apalagi di Banyuwangi, apalagi orang NU, NSN tentang ini berarti mecah belah umat. Perlu tampilingi wong sing ngono-ngono iku. Cok macam-macam. Di Banyuwangi, ayo Banyuwangi digawe sak tentrem-tentreme, sak apik-apike. Setenang-tenangnya, jangan sampai gejolak sekecil apapun. Ini keinginan presiden sekarang. Jangan sampai ada masalah, suatu masalah. Apalagi dibentur-bentur antara kelompok diri. Dan saya nggak terima aku ngomongin ada aku tampilingi kabeh. Ini saya dengar katanya besok misalkan ada 1.000 demo. Lek aku sing ngadang gak pantes. Gak pantes. Mau aku ngadang, lah Allah orang nyabut
no aku urung nyabut tanganku urung nyabut. Ayo berapa ribu aku sing ngadang lah, tapi gak pantes sahuri lebih ora semaput kabeh. Berapa ribu lah Allah urung nyabut, gak masalah aku ngadepi, tapi gak pantes aku sampai ngadepi kayak ini gak pantes. Sing penting kelompok leren aja sampai ada masalah di Banyuwangi. Ini kehendak saya bukan masalah apa sing tak omong bukan hanya karena nafsu, tapi karena agama, karena syariat memang kayak gitu perintahnya. Ojo nggak ruwet. Tolong para bapak aparat yang mempunyai hak untuk pengamanan ini sangat kita jaga Banyuwangi. Monggo bareng-bareng sama-sama kita mempunyai hak. Dari satu sisi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat, dalam satu sisi haknya sama pada masyarakat Toraja. Apa haknya dan kewajibannya? Melayani rakyat dan masyarakat. Kita semua tokoh-tokoh pejabat hanya pelayan, melayani rakyat, melayani masyarakat, dan pelindung, bukan menguasai. Bidangnya apa? Satu, para bapak-bapak pejabat formal, saya dan kawan-kawan non formal, hanya itu saja. Kewajiban terhadap rakyat sama, untuk melayani rakyat, masyarakat, untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Ini kewajiban. Orang dianggap tokoh malah ini ruwet. Jangan buat masalah, harus bisa menyelesaikan masalah. Ini harapanku. Jadi saya sampaikan, hentikan, jangan sampai besok itu demo. Banyuwangi jangan dibuat rujas. Buat tak ora tarik kabeh ngomongnya. Ini permintaan saya gitu. Nah, aku perlu saya ngomong banyak, gak enak laren ya ngomong. Yang pokok saya minta berapa orang itu hentikan. Udah macam-macam. Kita melakukan apapun harus pedoman agama, syariat. Ojo sampai ono pengaruh kiai-kiai sing ora roh apa-apa. Saya sampaikan pada kiai-kiai yang disebut jadi RP demo masyarakat kiai Banyuwangi. Kiai sopo sing arep melok. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini diperhatikan. Jangan sampai besok, mulai sekarang jangan sampai ada demo-demo semacam itu. Banyuwangi, ayo Banyuwangi diselamatkan dari masa kecil apapun. Jangan sampai gejolak suatu apapun. Ini keinginan Pak Prabowo. Harus aman Indonesia. Jangan gejolak sesuatu. Mungkin sedikit ya ada tambahan. Ya, gimana? Untuk hiburannya masyarakat Banyuwangi seperti apa, Mbak? Saya himbaukan kepada masyarakat Banyuwangi, kaitan masalah ini, kegiatan yang akan diadakan oleh kelompok satu pun jangan sampai ada yang terpengaruh itu. Satu pun masyarakat Banyuwangi jangan sampai ada yang terpengaruh itu. Itu berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dibalik. Jadi amar mungkar nahi ma'ruf, pada yang baik selawat dan Habib Syekh. Kok malah ditolak, berarti nahi mungkar, amar mungkar, ngajak nolak itu ngajak mungkar. Saya ulangi lagi, masyarakat Banyuwangi, dari pejabat maupun dari siapa saja, rakyat siapa saja, jangan mandang agama ini dan itu. Semua agama yang dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, dan termasuk dilindungi, itu sama saja dalam satu sisi. Harus rukun, harus ada kerukunan antar umat beragama. Jangan membeda-bedakan, sama-sama dilindungi negara. Saya ulang, saya bukan kepada masyarakat siapapun Banyuwangi, jangan sampai ada satupun yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan, dengan apa yang dirancang, direncanakan di kemarin itu. Satupun jangan sampai ada yang mengikuti. Itu saran saya dan himbauan saya. Maaf pada masyarakat Banyuwangi, kalau lek ngomong kasar. Tetap saya ini orang kampung, wong bodoh, wong desa, tapi insya Allah sing gawe kula ngeten. Yang penting ini barang benar saya lakukan. Sing gak benar saya tolak. Ini barang benar kok ditolak. Barang sing gak benar malah digerakno. Iki lak wong kocol kabeh kok. Pun tidak perlu saya ulang lagi, yang penting masyarakat Banyuwangi jangan sampai ada yang terpengaruh masalah demo-demo nolak Habib Syekh. Dosa, haram. Pun kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejelek-jeleknya orang kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Begitulah cara Khabib-Khabib serta mukibinnya untuk menakut-nakuti serta mengancam kaum pribumi dengan berdasarkan pengakuan cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untungnya masyarakat Indonesia sudah sadar akan doktrin-doktrin keras yang dilakukan oleh para Khabib-Khabib seperti video yang satu ini. Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina anak, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Anak samperin dong ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Emang gak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Di antaranya adalah geger Cilegon, adalah upaya ulama-ulama Banten dan para petani melepaskan diri dari kungkungan Belanda, dianggap gurur oleh Habib Usman. Kalau dalam buku-buku penelitian Belanda disebut beliau adalah seorang intelektual muslim, dan Denbak memuji beliau sebagai sahabat baik orang Belanda. Habib Utsman sendiri mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Ente orang ini yang ngaji maki Habib Usman, yang ngaji maki Habib Taufik. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, zuriyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. So, kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Saya punya kakek yang jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Bib, apa emang begitu semua? Nggak semua sih. Klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan amat. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Pakai kemudian bawa-bawa Kiai Hasyim Asy'ari. Ada tuh saya Hasyim Asy'ari, bikin emosi orang aja. Ini tentang gurur. Bermula daripada perbuatan gurur, yaitu orang yang mengaku masuk thariqah padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat thariqah dan seterusnya. Maka inilah keliru yang dikata gurur di dalam suatu perbuatan adanya. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri inilah perang sabil. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Punya langkah, melarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Nanti maunya apa, Bib? Bentar lagi ribut ya. Gara-gara ente. Auzubillah min dzalik, ente bikin rusak majelis. Pergi dah sana lu. Pergi lu sana, jangan di Jakarta, jangan di Indonesia sana. Mana kek? Intinya bahwa orang yang melakukan perjuangan menurut Habib Utsman dalam buku ini yang menganggap itu adalah sebuah perang sabil, itu adalah gurur karena mereka nggak paham, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari sini beliau memberi contohnya ke Cilegon. Coba depan ketemu gini terus ente hina Habib Usman bin Yahya, ente hina Habib Taufik. Nah kan cuma berani di sini. Dan terus ngapain ya udah? Anak tadi agak emosi karena ente lihat begitu. Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Kalau bahar antek Belanda nggak apa-apa. Tentukan tempatnya di mana. Ente datang ke pondok, anak kasih kopi, ya. Nah terus anak ikut sama ente. Ente bawa rombongan. Mau berapa rombongan? Ente bawa 10 orang, bawa anak sendiri. Datang kita pergi. Terserah ente mau tentuin di mana. Saya sudah matur ke guru saya bahwasannya saya ini suka tegas terhadap sadah-sadah yang bandel-bandel gitu. Oh nggak apa-apa, bagus katanya. Kata Abah Lutut juga begitu lah, bang saya kata Abah Lutut begitu, ya sudah, wis wani bae. Berarti kepret gitu. Untuk saya itu urusannya. Makanya banyak mereka itu akhirnya memfitnah di belakang. Nggak berani tatap wajah langsung dengan saya gitu kan. Beraninya di belakang. Ya main bokong beraninya dari dulu. Itu banyak itu saksi-saksi yang sudah sepuh-sepuh yang berada di lingkungan Hadrami gitu, mereka beraninya bokongan belakangan. Kalau di depan memang kerot kalau ada yang berani itu. Harus berani. Cuma berani di situ aja, curut. Nih lihat, dari tadi ente orang hina ana. Ada nggak ana marah? Nggak kan? Tapi kalau ente hina habaib, hina ulama, oh, wah. TIJ bilang Habib Usman antek Belanda, bangsat, mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak. Ana makan, ana kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman antek Belanda siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina ana silahkan. Jangan hina habaib, Habib Usman jangan.
Walaupun anak bukan cucunya Habib Usman, anak pecinta beliau. Geger Cilegon ini berakhir tragis di mana tokoh-tokohnya termasuk Ki Wasid, termasuk Ki Bagus Ismail wafat gugur dalam medan perang, dan sisa-sisa yang tertangkap sebagian diantaranya digantung di lapangan, dan sisa-sisa yang lain dibuang ke Indonesia bagian timur. Bahkan dalam catatan Steinbrink itu juga sampai ribuan. Intinya adalah ketika melihat persoalan ini, bagi kita tentu akan melihat ini sisi perjuangan. Hanya saja kalau kembali kepada Habib Usman, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, bila melihat pada buku ini betapa beliau merendahkan perjuangan ulama Banten itu. Ramai sekarang menggiring opini, keturunan Mufti Batavia, Habib Usman bin Abdullah bin Yahya, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai antek Jepang. Top, fitnah Anda top, adu domba Anda top. Ya karena perang lah Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai Zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Horgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Horgonye. Ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Jangan dipecah belah, pribumi, imigran Yaman. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Habib yang jadi PKI dulu, ketika zaman PKI, yang jadi penggerak itu Habib ada. PKI, oh ya, kalau anak jadi PKI berarti itu jadi jalan-jalan dibantai. Ini jadi umat Islam yang jadi korban. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang berdoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah kalau Habibnya sesat gimana? Habib Usman bin Yahya itu mufti Betawi. Woi, mana kiai-kiai Betawi, ustaz-ustaz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi. Ayo bangkit. Di saat mufti Betawi dihina, dicaci, dimaki, Betawi bangkit. Walaupun pengangkatan beliau sebagai mufti ini juga menurut peneliti-peneliti, ya termasuk temannya sendiri, Habib Usman berdiri di dua kaki antara kepentingan dia sebagai muslim dan sebagai ulama dan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Jelas itu. Jangan seenaknya, negara ini bukan negara mbah moyang dia. Negara ini negara yang berdaulat. Jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil perbudakan spiritual gitu istilahnya gitu kan. Pakai nasab modalnya pakai apa? Cinta sama Nabi, tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait, bohong, nggak benar. Loh tapi kan Ahlul Bait, habaib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, Mas. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait, tapi dibersihkan yang tidak baik. Moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum 1-2 yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, ngaku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasulullah SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramaut. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Zuriyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Vandenberg. Nah ini nih orangnya, Vandenberg. Sayyid Abdul Malik kan Wali Songo. Ya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Ahmad Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak menulis. Gitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramaut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramaut dan juga dari Syam. Ada nama Senok Horgonye, ada Vandenberg. Nah ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo, dipalsukan sama mereka. Ya, memang tugasnya ya merusak Islam. Itu sejarah. Iya sejarah, tapi jangan bilang antek, sayang. Paham nggak? Itu paham nggak sih yang maksud?
Antek tuh beda. Kalau Antek, ente ngomong Antek Belanda, berarti Habib Usman bin Yahya kerjasama bersama Belanda untuk bareng-bareng menjajah Indonesia. Itu namanya Antek. Ana juga baca sejarahnya. Tapi jangan bilang Antek. Dan perang Jawa membuat Belanda rugi besar. Dari sini kemudian mereka kan harus mencari tokoh yang bisa mengeliminir gerakan Toriko. Maka dipakailah Habib Usman sebagai mufti yang diangkat oleh Belanda. Dan apalagi bukan hanya mufti ya, beliau juga menjadi sahabat Sunduk Horgoronyo yang mendapatkan gaji 100 bulan kalau dalam bukunya ini. Buku mana? Ada di buku Stenby. Iya, di sini juga dijelaskan ya. Artinya saya tidak ngarang, memang ada penjelasannya. Justru Mufti Batavia yang difitnah sebagai Antek Belanda. Terus mana suaranya orang-orang Nahdlatul Ulama? Beliau berdua sama-sama menjaga bangsa dan juga rakyat Indonesia agar tidak dibunuh, agar tidak dibantai. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Kemudian beliau juga satu mufti yang diangkat 1800 berapa kalau menjadi sahabat Sunduk ini kan ketika Sunduk sudah ke sini kan. Sebelumnya Habib Usman ini menjadi sahabat dari Vandenberg, orientalis juga, kemudian dari Holly, orientalis juga. Mengenai fitnahnya apalagi mufti itu yang angkatnya orang Belanda, katanya siapa bilang? Umat Islam, ulama-ulama yang angkat beliau sebagai seorang mufti. Namanya seorang mufti itu kan dari berbagai macam pengaduan masyarakat umat itu disatukan. Bagaimana nih maslahatnya untuk umat? Jadi nggak sembarangan menjadi seorang mufti itu. Ya, tidak sembarangan. Dan Habib Usman juga pada usia sudah sepuh ya 1800 mungkin sejajar dengan buku ini, beliau juga diangkat menjadi advisor Kantor for Inlandszaken. Kantor ini adalah sebuah departemen milik Hindia Belanda yang mengurusi pribumi. Habib Usman diangkat menjadi pegawai di situ urusan Arab. Artinya memang beliau dekat banget dengan Belanda. Nah, kalau ada akhlak adab anak yang kurang, nggak ada, jangan ente ikuti. Sekiranya ente lihat, wah ini nggak ada akhlak, nggak ada adab, jangan ente ikuti. Sebab anak tahu apa yang ente tidak tahu. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Walaupun ahlul bait Nabi, kalau nggak belajar ke ulama, ya bodoh jadinya. Ya, walaupun keturunan Nabi, kalau nggak belajar kepada ulama, bodoh. Ada sekarang yang bilang, belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain, supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Utama daripada orang alim dan mengamalkan ilmu. Walimayah syarif afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Mungkin dia salah dengar, makanya di sini Anda jelaskan di dalam kitab ini. Yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua, murid-murid, karena memang kan di kitab Manhajus Salafi kan udah hatam 4 kali kita orang. Nah ini di sini nih, atau pola beliau berkata, syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif, sayyid, tapi kan gak bodoh. Afdal, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina, min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim, daripada 7 orang alim. Dua-duanya mulia, tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak keluar-keluar nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi nanti lihat nanti di akhirat, maka akulah yang lebih masyhur. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Ana fil auliya dan Muhammad fil anbiya.
Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Nggak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Banyak Habib-Habib yang ngarang cerita, overdosis, doktrin-doktrin saja. Jangan diikuti yang seperti itu. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Yang begitu-begitu cuma bawa nasan tapi malah mencoreng nama Rasulullah. Saya nggak rela, nggak ridho nama baik keluarga Rasulullah itu tercoreng oleh orang-orang seperti itu. Gak apa-apa, jenengan menasehati. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing, wow, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis, demo. Hati-hati, gak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Gak usah ngikut gitu. Hormati ahlil bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lo nanti di hari kiamat, jangan main-main. Menegakkan hukum, dah apa-apa, ini negara hukum. Orang yang menyalahi syariat, orang-orang yang buruk akhlaknya, kemudian memperalat umat, jangan mau diperalat. Tidak ada di zaman sekarang yang lebih rela kehilangan nyawanya, hartanya, jiwanya, badannya untuk berjuang di jalan Allah selain daripada para laskar-laskar persaudaraan Islam, saudara-saudara. Oleh karenanya Indonesia harus bangga punya front persaudaraan Islam, betul? Itu banyak tersebar video-videonya. Ketika di atas panggung, ini provokator ini suka minta dilindungi oleh umat. Cemen, jangan mau begitu. Masa sama orang cemen mau jenengan dijadikan alat? Siapa angkat senjata kalian yang dibela supaya membela dia yang salah kaprah padahal. Siap binasa di Indonesia. Kalau ada yang ingin merampas kedaulatan rakyat, maju atau mundur. Melawan para koruptor-koruptor pengkhianat bangsa yang menyengsarakan rakyat, yang maling uang rakyat, maju atau mundur. Maju atau mundur. Siap hancur di Indonesia. Siap binasa di merah putih. Allahu Akbar. Kemudian umat ini dengan doktrin itu kemudian asal bela, yakin, jihad, mati sangit. Tuh, kalau kamu mati juga mati sangit. Jangan mau dibodohin, jangan mau. Kalian diperalat oleh orang-orang yang mengaku sepihak sebagai seorang keturunan Rasul. Kita juga nggak tahu itu kan. Dan akhlaknya buruk, pergerakannya juga buruk, memprovokasi dan lain sebagainya, akhlaknya buruk. Kemudian Anda mau menjadi tameng. Itulah tadi Mukibin yang menantang Laskar PWI dikarenakan demo penolakan dari para Laskar PWI di Banyuwangi, serta perilaku-perilaku, ucapan-ucapan yang tidak baik, serta mencaci maki, mengadu domba dari para kabib-kabib yang berada di Indonesia, membuat kita sadar bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.